Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di Matematika Gampang Gi. Ingatkan kembali ya. Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda yang anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, kita beralih ke contohnya. Misalnya, kumpulan buah-buahan yang enak, kumpulan siswa-siswi cantik, kemudian kumpulan warna lampu lalu lintas, kumpulan bilangan ganjil positif, kumpulan hewan berkaki dua, dan kumpulan orang-orang baik. Oke, buah-buahan yang enak. Kira-kira enak itu bisa didefinisikan atau tidak? Didefinisikan dengan jelas ya. Kalau enak menurut ibu, belum tentu buah-buahan itu enak menurut kalian kan. Misalnya ibu suka buah durian, enak menurut ibu. Ada yang tidak suka, jadi kumpulan buah-buahan yang enak ini bukan merupakan himpunan. Kemudian kumpulan siswa-siswi cantik bukan juga himpunan, karena cantik dan ganteng itu tidak bisa didefinisikan. Cantik menurut ibu belum tentu cantik di mata kalian, karena cantik dan ganteng itu adalah relatif. Pandangan tiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Kemudian kumpulan orang-orang baik, ini juga bukan merupakan himpunan, karena baik itu juga sangat sulit untuk didefinisikan ya. Kemudian kumpulan warna lampu lalu lintas. Oke, ini adalah himpunan, karena lampu lalu lintas bisa disebutkan kan warnanya, ada warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian kumpulan bilangan ganjil positif. Oke, ini juga adalah himpunan, karena bisa disebutkan anggotanya. Bilangan ganjil positif itu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian kumpulan hewan berkaki dua. Oke, ini juga adalah himpunan. Hewan berkaki dua itu ada apa? Ada apa ayo? Hewan yang berkaki dua. Hewan yang berkaki dua, bisa kan kalian sebutkan? Oke, jadi kumpulan hewan yang berkaki dua ini adalah himpunan. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menyebutkan anggota suatu himpunan? Oke, memberikan nama dari suatu himpunan itu menggunakan huruf kapital ya. Misalnya dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Kemudian setiap benda atau objek yang termasuk anggota himpunan disebut sebagai anggota atau elemen dari himpunan, dan biasanya dinyatakan dengan menggunakan kurung kurawal. Misalkan, ibu punya kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf S. Oke, kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia itu ada apa saja? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, ibu bisa tulis A itu sama dengan kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf S. Kemudian ibu bisa tuliskan A sama dengan dalam kurung kurawal kumpulan nama hari yang dimulai dari huruf S itu adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Oke, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu bukan merupakan anggota dari himpunan A. Oke, kita lanjut. Lambang dari suatu himpunan. Oke, lambangnya bisa dinyatakan seperti ini ya. Elemen atau anggota. Lambangnya seperti ini. Kalau bukan anggota, oke. Kemudian contoh yang tadi, kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dari huruf S, yaitu Senin, Selasa, dan Sabtu. Jadi Senin ini merupakan anggota dari A, Selasa anggota dari A, dan Sabtu juga anggota dari A. Kalau bukan anggota ditulisnya seperti ini.
Jadi yang bukan anggota dari A itu adalah Rabu, kemudian Kamis, lalu Minggu, dan juga Jumat. Oke, bagaimana? Paham kan? Oke, selanjutnya. Contoh himpunan bilangan dalam matematika. Yang pertama adalah bilangan bulat. Masih ingat kan bilangan bulat? Oke, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kita misalkan bilangan bulat itu adalah B. Jadi kita bisa tulis B itu sama dengan titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Arti titik-titik di sini artinya masih banyak angka-angka sebelum angka negatif 3 dan masih banyak angka lain setelah angka positif 3. Jadi untuk menyatakan banyaknya anggota dari B ini adalah tidak terhingga. Oke, kemudian himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca itu dimulai dari 0. Begitu pula banyaknya anggota bilangan caca juga tak terhingga. Kemudian himpunan bilangan asli. Bilangan asli adalah dimulai dari angka 1. Kemudian himpunan bilangan prima. Oke, masih ingat kan? Bilangan prima itu bilangan yang memiliki yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Anggota bilangan prima juga itu adalah tak terhingga. Banyaknya anggotanya tak terhingga. Kemudian bilangan ganjil positif. 1, 3, 5, 7, dan 11. Banyaknya anggotanya juga tak terhingga. Kemudian himpunan bilangan genap positif juga banyak anggotanya tak terhingga. Selanjutnya, banyak anggota dari himpunan. Oke, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, jadi NA ini menyatakan banyak anggota dari himpunan A. Kemudian NP ini menyatakan banyaknya anggota dari himpunan B. Oke, misalkan Ibu punya A itu sama dengan Senin, Selasa, dan Sabtu. Berarti banyaknya anggota dari A ini ada 3 karena ada Senin, Selasa, dan Sabtu. Oke, contoh lainnya. Jika diketahui B adalah huruf pembentuk kata Ibdasari, maka berapa banyak anggota himpunan B? Oke, kita tulis dulu. B itu sama dengan huruf pembentuk kata Ibdasari itu ada huruf I, B, D, A, S, dan R. Oke, jadi huruf yang berulang tidak usah diambil ya. Sehingga banyaknya anggota dari himpunan B itu ada berapa? Ada 6. Oke, semoga sampai di sini kalian paham ya. Oke, selanjutnya mengenal himpunan kosong dan himpunan semesta. Oke, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya dinotasikan seperti ini. Kemudian himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Biasanya dinotasikan dengan huruf S. Oke, contohnya, contoh himpunan kosong, kumpulan bola berbentuk segitiga. Oke, ini kan tidak ada anggotanya ya, tidak ada bola yang berbentuk segitiga. Jadi ini adalah termasuk himpunan kosong. Contoh berikutnya, jika A itu sama dengan 2, 3, 5, maka himpunan semesta yang mungkin dari A adalah karena ada 2, 3, dan 5 ini adalah termasuk bilangan prima, maka himpunan semesta yang mungkin dari A itu adalah S itu adalah bilangan prima. Dan 2, 3, 5 ini juga termasuk bilangan asli, maka himpunan semesta yang mungkin dari A ini adalah bilangan asli. Oke, paham kan? Gimana? Oke, biar lebih jelasnya kita masuk ke latihan soal ya.
Oke, jika B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka banyaknya anggota B adalah, oke, pasti kalian sudah paham kan? Banyaknya anggota B ini ada berapa? Ada 5. Oke, jago sekali. Selanjutnya, jika C sama dengan kuda, kambing, sapi, maka himpunan semesta yang mungkin untuk C adalah kira-kira apa? Kuda, kambing, sapi itu kira-kira binatang yang bagaimana? Oke, himpunan semestanya salah satunya yang bisa adalah C itu binatang berkaki 4. Oke, masih ada kemungkinan himpunan semesta yang lain dari C. Oke, selanjutnya, jika A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13, maka penulisan himpunan yang tepat adalah, masih ingat kan, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Nah, kurang dari 13, maka kita bisa tulis A itu sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Kenapa 13 tidak diambil? Karena pernyataannya A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13. Maka kita stop sampai di 11. Oke, selanjutnya. Misalkan diketahui himpunan B dengan anggotanya adalah huruf-huruf penyusun kata Sulawesi. Maka banyaknya himpunan B adalah adalah 7, karena yang menyusun kata Sulawesi itu ada huruf S, U, L, A, W, E, dan I. Oke, sampai di sini kalian pasti paham kan bagaimana matematika gampang Ji. Oke, terima kasih.